tengah gemerlap lampu Hotel Mulia pada malam 13 Januari 2026, sebuah momen bersejarah tercipta. Para pecinta sepak bola Indonesia berkumpul, menahan napas, menyaksikan figur yang selama ini hanya mereka kenal dari kejauhan, kini berdiri tepat di hadapan mereka. John Hartman, pria asal Inggris yang membawa Kanada menuju pentas Piala Dunia 2022, kini resmi menjadi nahkoda baru Garuda. Sejak hari itu, gelombang ekspektasi tak pernah berhenti menghantam. Satu pertanyaan besar menggantung di udara. Seperti apa wajah timnas Indonesia di tangan John Hartman? Dan menjelang FIFA Series yang digelar pada 23 hingga 31 Maret 2026, rumor-rumor taktik pun mulai mencuat ke permukaan. Bukan sekedar bisikan, namun analisis, spekulasi, dan prediksi yang perlahan membentuk gambaran utuh tentang seperti apa Garuda ala Hartman akan ditampilkan untuk pertama kalinya. Mari kita bedah satu persatu. Formasi andalan 3-4-2-1 yang lebih cair dari air. Berdasarkan rekam jejaknya bersama Kanada dan Toronto FC, satu hal tampak jelas. Hartman adalah pemuja sistem 3 back. Dan di Indonesia, formasi 3-4-2-1 diprediksi akan menjadi identitas baru. Bukan 3 back biasa, tetapi 3 back yang berperan sebagai arsitek build-up, bukan sekedar tembok hidup. Bayangkan Jai Idzes berdiri sebagai komandan di lini belakang. Dialah pengatur tempo, dia pula pemotong alur serangan lawan, sekaligus inisiator progresi bola dari area pertahanan. Di sampingnya, 2 bek lain yang memiliki kemampuan distribusi bola mumpuni akan memberikan keseimbangan. Dengan 3 bek sejajar, Indonesia diprediksi akan lebih tenang dalam membangun serangan dari bawah, lebih berani dalam memancing pressing lawan, dan lebih berimbang dalam menjaga area tengah. Lalu perhatikan area sayap. Di era Hartman, wingback bukan hanya pemberi suplai, mereka adalah motor, pendobrak dan pengacau struktur lawan. Mereka harus bekerja naik turun tanpa henti, menyisir garis tepi lapangan, memberi lebar permainan, sekaligus turun membantu pertahanan saat transisi. Dengan stamina yang tinggi dan disiplin dalam bertahan, wingback akan menjadi elemen penting dalam memastikan formasi 3 back tetap stabil dan agresif. High tempo dan counter pressing. Intensitas tinggi adalah harga mati. Di dunia Hartman, sepak bola bukan soal berjalan, bukan soal menunggu, tetapi soal menyerang ruang dan waktu. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa timnas Indonesia akan diasupi satu prinsip utama. Jika hilang bola, tekan, jangan mundur. Hartman dikenal sebagai pelatih yang mengedepankan high tempo football dan memaksimalkan counter pressing di detik-detik setelah kehilangan bola. Apa arti ini? Begitu Indonesia kehilangan bola, 3 hingga 5 pemain terdekat langsung mengepung area tersebut. Mereka tidak memberi kesempatan lawan mengatur napas. Mereka memaksa lawan melakukan kesalahan di area berbahaya. Sistem ini membutuhkan energi, koordinasi, dan kecerdasan posisi. Namun jika berhasil, hasilnya luar biasa. Indonesia bisa menciptakan peluang tanpa harus melakukan build-up panjang. Dan dalam intensitas tinggi inilah, kualitas pemain diaspora bisa sangat diandalkan. Kecepatan mereka, visi mereka, dan kemampuan membaca ruang menjadi kunci Hartman untuk menghidupkan identitas baru Garuda. Transisi cepat, senjata yang paling ditakuti. Bagi Hartman, transisi adalah segalanya. Ia bukan tipe pelatih yang terpaku pada penguasaan bola tanpa tujuan. Ketika Indonesia mengambil bola dari lawan, tidak ada waktu untuk berhenti. Tidak ada waktu untuk menengok ke belakang. Serang, cepat, vertikal, mematikan. Hartman memiliki kecenderungan memanfaatkan umpan-umpan diagonal dan vertikal dengan kecepatan tinggi, langsung menuju lini depan untuk mengejutkan pertahanan lawan yang belum siap. Umpan progresif ke ruang kosong, pergerakan eksplosif dari sayap,
lari diagonal penyerang ke celah pertahanan. Semua ini dirangkai menjadi pola transisi yang berbahaya. Dan pada FIFA Series nanti, kita mungkin akan melihat bagaimana Hartman memanfaatkan pemain-pemain cepat Indonesia, baik yang bermain di liga domestik maupun di Eropa, untuk mengeksekusi strategi ini. Kombinasi senior dan pemain muda, perpaduan dua era. Rumor lain yang berkembang menyebutkan bahwa Hartman akan menerapkan keseimbangan antara dua generasi, pemain senior yang menjadi pilar pengalaman, pemain muda yang menjadi mesin energi dan kecepatan. Di Kanada, Hartman membentuk apa yang ia sebut sebagai leadership group, yaitu sekelompok pemain berpengaruh yang menjaga atmosfer tim, menjadi perpanjangan tangan pelatih, dan memastikan ritme di lapangan tetap konsisten. Model ini diyakini akan ia bawa ke Indonesia. Kita mungkin akan melihat wajah-wajah lama yang tetap dipercaya untuk menjaga stabilitas ruang ganti, sementara pemain muda yang kini banyak berkembang di Eropa akan diberi kebebasan untuk mengekspresikan diri. Hartman memberi ruang untuk pemain muda berkembang, tetapi ia juga menghargai pemain senior sebagai fondasi mental dan taktik. Fleksibilitas taktis. Ketika plan A berhenti, plan B siap beraksi. Hartman bukan pelatih yang kaku, bukan pelatih yang terpaku pada satu sistem. Jika formasi 3 back menemui jalan buntu, ia tidak ragu mengubah wajah tim secara drastis. Di Kanada, ia sering beralih ke 4-2-3-1, 4-4-2, atau bahkan 4-3-3 dalam situasi tertentu. Ini membuat timnya sulit ditebak dan memberikan fleksibilitas menghadapi lawan dengan karakter yang berbeda. Sebagai tuan rumah FIFA Series 2026, Indonesia tidak akan menghadapi lawan sembarangan. Ada tim-tim dengan gaya direct play, ada pula yang mengandalkan build-up sabar, ada pula yang mengutamakan duel fisik. Disinilah fleksibilitas Hartman menjadi poin penting. Ia akan menyesuaikan taktik bukan berdasarkan gaya favorit, tetapi berdasarkan cara terbaik untuk menang. Sentuhan Midas atau eksperimen berbahaya. FIFA Series 2026 akan menjadi panggung pertama yang memperlihatkan apakah sentuhan John Hartman mampu mengangkat level permainan timnas Indonesia atau justru membutuhkan waktu lebih lama untuk membentuk identitas baru. Di balik semua ekspektasi, satu hal terasa jelas. Hartman datang bukan untuk sekedar melatih, ia datang untuk membangun, untuk mengubah, untuk memulai revolusi kecil dalam tubuh skuad Garuda. Dengan visi jangka panjang menuju Piala Dunia 2030, eksperimen yang ia lakukan di bulan Maret nanti menjadi pondasi penting bagi masa depan tim nasional. Satu era telah berakhir, dan kini sebuah era baru mulai terbuka. Inilah era baru Garuda, era di mana taktik modern, intensitas tinggi, dan disiplin kolektif akan menjadi ciri khas Indonesia. Era di mana Garuda bersiap mengepakkan sayapnya menuju level yang lebih tinggi.